Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara rebutan lahan, seorang pria di Kabupaten Pangkep terlibat duel hingga menewaskan keponakannya. Raja Goa ke-38, Andi Kumala Ijo Daeng Sila, meninggal dunia pada usia 65 tahun. Salah satu ruangan kampus Unhas Makassar dibakar sekelompok orang. Puluhan mahasiswa dibawa ke kantor polisi. Diduga dipicu rebutan lahan, seorang pria di Kabupaten Pangkep terlibat duel dengan keponakannya. Akibatnya, sang keponakan tewas akibat luka sabetan senjata tajam di kepala dan tangan. Anggota Satuan Reskrim Polres Pangkep mengevakuasi jasad Salam di Kampung Patiroang, Desa Mangilu, Kabupaten Pangkep, Jumat siang. Pria berusia 59 tahun itu tewas akibat luka sabetan senjata tajam di bagian kepala dan tangan. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Batara Siang Pangkep untuk divisum. Selain itu, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Tewasnya korban dipicu perebutan lahan dengan salah satu kerabatnya. Pelaku merupakan paman korban yang berusia 71 tahun. Keduanya terlibat duel menggunakan senjata tajam hingga korban tewas. Sementara pelaku mengalami luka di bagian tangan. Satuan Reskrim Polres Pangkep telah menangkap tersangka dan menyita senjata tajam yang digunakan. Jadi untuk kronologinya itu korban inisial SM datang ke depan rumah tersangka inisial GP itu memanggil untuk baku parang, sehingga pelaku ini terpancing emosi, turun dari rumahnya, pergi jalan raya, sehingga di jalan raya itu terjadi penganiayaan. Kalau motifnya sendiri seperti apa? Motif untuk saat ini kami masih dalami karena tersangka sementara kita lakukan pemeriksaan. Sesaat setelah kejadian tersangka kami amankan dan untuk saat ini kami sementara melakukan pemeriksaan. Peristiwa itu sempat menjadi tontonan warga setempat. Namun warga takut untuk melerai karena keduanya memegang senjata tajam. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 7 tahun penjara. Andi Momasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kabar duka datang dari dalam kerajaan Goa. Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Daeng Sila meninggal dunia pada usia 65 tahun. Almarhum meninggal dunia di rumah sakit akibat sakit jantung yang dideritanya. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Daeng Sila yang berada di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Istri almarhum terus menangis melihat sosok suaminya yang telah terbujur kaku terbungkus kain. Andi Kumala Ijo meninggal dunia di usia 45 tahun di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Raja Goa ke-38 itu sebelumnya dirawat di rumah sakit di Makassar untuk menjalani perawatan medis karena sakit jantung. Penyakit ini memang diderita almarhum sejak 2016 lalu. Sambaya itu meninggal pada pukul 7.21 di Rumah Sakit PJT Wahidin. Wahidin. Itu sakit apa yang dirita Bapak? Bapak Sambaya ini meninggal karena jantung. Jantung ya? Itu sudah lama ya? Iya, dari 2012 mulai kena serangan jantung. Kita mau bawa beliau Sambaya ke Balak Lompoa. Oh, itu disemayamkan. Itu permintaannya terakhirnya ya? Memang kami tiap keluarga itu turun-temurun pasti bawa ke Balak Lompoa. Kerabat almarhum silih berganti berdatangan melihat jenazah almarhum yang dikenal dekat dengan masyarakat sebagai pemangku adat Kerajaan Goa. Wafatnya Raja Goa ke-38 tentu membawa luka mendalam bagi warga Goa.
Beliau adalah orang tua kita di Kabupaten Goa, sekaligus beliau adalah sekaligus raja dan pemangku adat di Kabupaten Goa. Tentu Kabupaten Goa sangat kehilangan dengan wafatnya beliau, dan tentu beliau telah mewariskan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai adat, budaya yang menggambarkan kebesaran di Kabupaten Goa dan Kerajaan Goa di masa lampau. Kami sangat kehilangan, kami sangat berduka, dan teriring doa dari kami seluruh masyarakat Goa. Jenazah Raja Goa ke-38 itu kemudian dibawa ke Istana Bala Lompoa untuk disemayamkan. Sementara putra sulung Raja Goa ke-38, Andi Muhammad Imam, diangkat sebagai Raja Goa ke-39. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Hilang sejak 4 November silam, jasad seorang pemuda di Pinrang didapati dalam kondisi tulang belulang di sekitar tambang galian. Korban terseret derasnya arus air setelah nekat melompat dari bendungan demi konten di media sosial. Hilang selama lebih dari 20 hari, tubuh seorang pemuda kini sudah berada dalam kantong jenazah. Korban bernama Jihan Ramadan yang dilaporkan tak kunjung pulang sejak 4 November silam. Pencarian tubuhnya bahkan sempat ditutup tim SAR karena tak menemukan titik terang. Namun seorang penambang pasir menemukan jasad manusia yang tak lagi berbentuk mengambang di sekitar tambang galian C di Kampung Lomi, Kabupaten Pinrang. Mayat laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit untuk divisum guna memastikan identitas korban. Ini laki-laki setelah tadi dicek oleh tim Inavis laki-laki. Sementara kita evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperjelas apakah identifikasi ini yang diduga yang viral itu lompat dari bendungan, kita masih identifikasi dulu. Sebelum dilaporkan hilang, korban diduga nekat melompat dari bendungan Benteng dengan kondisi arus yang deras demi membuat konten. Tentu saja, aksi seperti ini tidak layak untuk ditiru. Di mana si korban jatuh di bendungan Benteng pada tanggal 4 kemarin, ya. Dan kami temukan dia berada di Kampung Lome dengan kondisi meninggal dunia dengan postur tubuh yang sudah melepuh dan bisa dibilang tinggal tulang. Jarak dari penemuan korban tersebut itu diperkirakan 5 km dari titik kejadian. Tangis pilu keluarga tak terbendung mengetahui mayat tersebut adalah orang yang selama ini mereka cari. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Melasindrang, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Desa Sipatuwo. Suhari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Longsor terjadi di Jalan Poros Maros yang menghubungkan dua kabupaten. Akses lalu lintas di lokasi terkendala karena material longsor menutupi setengah badan jalan. Sejumlah petugas gabungan berupaya untuk membersihkan jalanan dari material longsor secara manual. Pembersihan dilakukan agar para pengendara bisa melalui Jalan Poros Maros yang dilanda longsor. Akibat cuaca yang buruk, longsor menyebabkan material batu dari pegunungan di sekitar Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros menutup setengah badan jalan. Peristiwa yang terjadi Rabu pekan lalu ini sempat membuat kemacetan di jalur poros yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, karena hanya dapat dilintasi oleh satu kendaraan saja. Petugas di lokasi juga melakukan pengaturan lalu lintas agar arus kendaraan tidak tersendat. Situasi terkini di lokasi longsoran Kecamatan Malawa, Poros Bone Maros. Perlu kami informasikan bahwa telah dilakukan evakuasi material longsoran. Untuk saat ini akses jalan kembali dibuka untuk satu jalur. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mengutamakan keselamatan, menjaga jarak berkendara. Kami himbaukan bahwa di titik longsoran untuk saat ini hanya digunakan satu lajur agar tidak saling mendahului di titik longsoran.
Warga diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut hingga situasi sepenuhnya normal kembali. Rais Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.